Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat, iman Islam dan sehat walafiat. Izinkan saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan rangkuman yang saya catat terkait dengan materi mata kuliah ICT pekan keempat yang berkaitan dengan metode pembelajaran. Pada kesempatan ini yang saya ambil yaitu berjudul Methods of Teaching Campus Focus yang diambil dari buku sebagai sumber referensi mata kuliah ICT. Baik, saya lanjutkan. Menurut Pratt ya, tahun 98 ia mempelajari 253 guru orang dewasa di 5 negara yang berbeda dan mengidentifikasi 5 secara kualitatif perspektif ya 5 perspektif secara kualitatif yang berbeda tentang pengajaran. Jadi Pratt ini mempelajari atau meneliti 253 guru ya. Lalu dia menarik 5 hal ya atau mengidentifikasi 5 perspektif ya. Dan dari setiap perspektif itu menghadirkan pandangan yang sah tentang pengajaran. Yang pertama adalah transmisi, yaitu penyampaian konten yang efektif dengan cara pendekatan objektifis. Lalu yang kedua, dengan cara magang, ya, memodelkan cara menjadi atau belajar sambil melakukan di bawah pengawasan. Ketiga, perkembangan, menumbuhkan cara berpikir atau konstruktivis maupun kognitif. Yang keempat, memelihara, yaitu memfasilitasi efikasi diri dengan prinsip dasar MOOC konektivis. Dan yang kelima, reformasi sosial, yaitu mencari masyarakat yang lebih baik. 5 hal ini dapat kita lihat bahwa masing-masing perspektif ini saling berhubungan dengan teori belajar sampai batas tertentu dan mereka membantu untuk mendorong metode pengajaran. Jadi 5 hal ini saling berhubungan, saling berkaitan dan saling mendukung dalam proses metode pengajaran. Nah, pada materi ini yang lebih diutamakan atau dibahas yaitu kaitannya dengan metode pengajaran yang sifatnya ceramah. Ya. Nah, di sini ada ceramah transmisif, yaitu belajar dengan mendengarkan. Learning by listening. Ya. Salah satu bentuk pengajaran kelas yang paling tradisional yaitu ceramah. Dan ini hampir semua guru tentu mengalami proses bagaimana mentransfer ilmu, mendidik, mengajar dengan cara konvensional ini yaitu ceramah. Adapun definisi menurut Blick tahun 2000 ya kurang lebih merupakan eksposisi berkelanjutan oleh seorang pembicara yang ingin agar audiens mempelajari sesuatu. Ya, definisi khusus ini penting karena mengecualikan konteks di mana kuliah sengaja dirancang untuk menjadi disela oleh pertanyaan atau diskusi antar pengajar dan siswa. Jadi dari pengertian ini, ya, ceramah ini proses di mana pembicara menyampaikan sesuatu sehingga apa yang dia tuju atau yang diharapkan untuk audiens itu bisa memahami, menangkap ilmu, menangkap informasi, menangkap wawasan dari si pembicara. Sederhananya seperti itu. Nah, adapun model-model atau pendidikan di sekolah-sekolah kebanyakan di Indonesia saat ini masih mengadopsi dengan porsi metode ceramah lebih banyak. Ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya. Hal ini dipengaruhi dari perkembangan zaman ratusan tahun lalu, faktor berkembang zaman melalui teknologi, sistem dan metode pendidikan yang lebih efektif pun berubah dengan memanfaatkan alat teknologi yang ada. Namun metode ceramah tidak dapat ditinggalkan begitu saja.
Dari beberapa contoh yang dihadirkan di buku, dan kita juga sebagai pelaku dalam pengajaran, ya metode pengajaran bersifat ceramah dari zaman dulu sampai zaman sekarang, walaupun kemajuan zaman, perkembangan zaman melalui teknologi tidak akan pernah menghilangkan metode ceramah ini. Karena ceramah tujuannya untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan, menyampaikan wawasan yang bersifat baru, sehingga audiens atau siswa atau mahasiswa mampu menerima informasi itu di luar dari yang mereka baca. Ya. Sedangkan menurut Samuel Johnson tahun 1709 sampai 1784, format kuliah telah dipertanyakan selama bertahun-tahun olehnya. Ya, selama 200 tahun lalu berkata tentang kuliah. Orang-orang saat ini mendapat pendapat aneh bahwa segala sesuatu harus diajarkan dengan kuliah. Sekarang saya tidak bisa melihat itu kuliah dapat melakukan hal yang sama, baiknya dengan buku-buku dari mana kuliah itu diambil. Kuliah dulunya berguna, tapi sekarang ketika semua bisa membaca dan buku sangat banyak, kuliah tidak diperlukan. Nah, dari pendapat ini ya dipandang bahwa tersebarnya pengetahuan, ya, faktor dari perkembangan zaman, banyaknya buku yang dicetak sebagai sumber belajar, ya membangun asumsi yang tadi, asumsi baru tersebut yaitu kuliah tidak terlalu penting. Maksudnya apa? Secara formal itu tidak terlalu penting dianggapnya, karena sumber dan referensi belajar tersedia di mana-mana. Buku sudah sangat banyak, ya. Maka banyak saat ini juga orang-orang yang tidak berkuliah tapi kecerdasannya cukup baik, bahkan setingkat yang tidak S1 bisa setingkat S1 bahkan S2 karena intensitas membaca dan luasnya pengetahuan yang dia dapat dari proses membaca tersebut. Menurut Blick, tahun 2000, ia merangkum berbagai meta-analisis dan studi tentang efektivitas kuliah dibandingkan dengan metode pengajaran lainnya dan menemukan hasil yang konsisten. Yang pertama, ceramah sama efektifnya dengan metode lain untuk mengirimkan informasi. Akibat wajar tentu saja adalah bahwa metode lain seperti video, membaca, belajar mandiri, atau Wikipedia sama efektifnya dengan mengajar untuk mengirimkan informasi. Jadi pendapat yang pertama ini, ya, ceramah tidak pernah bisa dihilangkan perannya karena efektivitasnya masih juga sama untuk mengirimkan informasi. Lalu yang kedua, kebanyakan kuliah tidak seefektif diskusi untuk mempromosikan pemikiran. Nah, kadang kuliah yang sifatnya ceramah tidak efektif karena monoton dan satu arah. Sedangkan yang diharapkan dalam proses pembelajaran yang efektif adalah adanya proses diskusi yang berjalan dengan baik karena sifat dua arah. Sedangkan yang ketiga, kuliah umumnya tidak efektif untuk mengubah sikap atau nilai atau untuk membangkitkan minat dalam satu mata pelajaran. Jadi kegiatan perkuliahan itu dipandang tidak efektif dalam mengubah sikap atau nilai secara pribadi, ya, dan membangkitkan semangat. Ada memang yang kadang minatnya tergugah untuk lebih serius dalam mempelajari sebuah materi atau perkuliahan, ya, dari kegiatan kuliah tersebut, namun lebih banyak tidak terpengaruh, ya. Mereka lebih banyak terpengaruh dari proses pengalaman praktek yang mereka lakukan di luar kuliah. Dan ini yang terakhir, kuliah relatif tidak efektif untuk mengajarkan keterampilan perilaku. Biasanya karena memang kuliah yang kebanyakan dipraktekkan adalah sifatnya ceramah, mentransfer ilmu secara teori, maka jika diharapkan keterampilan perilaku ini tidak akan efektif. Seperti itu.
Blik juga meneliti penelitian tentang perhatian siswa, menghafal dan motivasi, dan menyimpulkan seperti ini nih. Kami melihat bukti sekali lagi untuk menganggap bahwa kuliah tidak boleh lebih dari 20 hingga 30 menit setidaknya tanpa teknik untuk memvariasikan stimulasi. Jadi kuliah itu akan sangat berarti ya waktunya ya, jangka waktu yang disediakan itu bergantung dari guru atau dosen yang memvariasikan pembelajaran tersebut. Jika diolah dengan baik ya, tidak monoton, tidak hanya ceramah saja, menghadirkan visualisasi misalnya dengan gambar, dengan suara, dengan video, atau dengan alat bantu media lain, alat bantu media pembelajaran yang itu mampu meningkatkan motivasi siswa ataupun mahasiswa, itu perlu dikembangkan ya. Variasi pembelajaran, variasi pengajaran itu penting untuk dilakukan oleh setiap guru maupun dosen, sehingga proses pembelajaran atau perkuliahan tidak memandang waktu jika pembelajaran itu bervariasi. Sedangkan jika monoton, hanya itu saja, caranya, metodenya, ya, medianya, tidak ada pengembangan, maka waktu yang sebentar pun akan sangat sulit untuk menyampaikan ilmu, informasi, dan pengetahuan. Nah, terakhir, ya, kuliah itu berhasil karena beberapa alasan nih biasanya. Yang pertama, cara perayaan ya, biasanya ada perayaan-perayaan dalam perkuliahan, bisa simposium, yudisium, ataupun seminar, ataupun bahkan pada saat wisuda. Yang kedua, kesempatan untuk menyatukan hampir 20 penelitian menjadi satu narasi yang koheren. Biasanya ini perkuliahan dalam pertemuan-pertemuan peneliti ya. Yang ketiga, kuliah didukung dengan baik oleh penggunaan grafis dan video yang tepat. Nah, tadi yang saya sampaikan, jika dosen atau pengajar mampu memaksimalkan teknologi ya dalam pembelajaran dan pengajaran, bisa menjadikan kuliah itu sukses. Dan terakhir, dia bekerja keras untuk mempersiapkan kuliah ini dan memikirkan siapa yang akan berada di hadirin, dan lebih banyak mempersiapkan daripada yang akan terjadi. Nah, ini membuktikan keseriusan guru atau dosen dalam mempersiapkan materi, dan itu mempengaruhi hasil dari kuliah tersebut ya. Jika betul-betul serius, sungguh-sungguh disiapkan materi, metode, cara, media pembelajaran, maka itu akan mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan kuliah tersebut. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, rangkuman dari capture tentang metode pengajaran kampus fokus yang saya ambil dari buku yang disediakan untuk perkuliahan pekan keempat ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.